Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pak Kris dan Tosanaji, jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Kali ini saya akan membahas salah satu bilah keris yang baru dapat. Ini paketnya baru tiba, kita akan lihat seperti apa. Dan sebelumnya saya sudah memesan satu paket sandangan dan sekalian settingnya, karena saya mendapat satu bilah keris hanya dalam kondisi bilahan. Nah, seperti apa isi paketnya, apakah sama dengan pesanan? Kita lihat sama-sama. Alhamdulillah, kondisi warangka dan keris diterima dalam keadaan utuh, dan matur nuwun buat seller yang sudah membuat packingnya sangat rapi dan aman. Kita cari informasi tentang model atau gaya dari warangka ini ya. Nah, ini nampaknya sesuai dengan model dari warangka yang kita terima paketnya tadi. Modelnya ini Kayaman Surakarta dengan kayu pelokannya di kayu akasia, dan dedernya nampaknya itu kemuning ya. Nah, seperti apa bilahnya kita lihat. Kita lihat bilah kerisnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebilah keris lurus dengan pamor yang sangat terlihat jelas. Badan bilahnya sangat tebal. Jika melihat bentuk atau model bilahnya, ini sepertinya merujuk pada bilah keris cengkok PB Pakubuwono. Kita akan lihat dapur dari bilah keris ini seperti apa secara lengkap ricikannya. Ada beberapa referensi buku yang saya pergunakan untuk menggali informasi atau sebagai rujukan dari pembahasan keris ini. Sedulur Pak Kris dan Tosanaji, sebelum kita melangkah pada tahap berikutnya, kita lihat dulu ricikan yang ada dalam bilah keris ini ya. Seperti apa ricikannya secara lengkap. Kita mulai saja bahwa keris ini berdapur lurus. Berdapur lurus dan sangat tebal. Kita cek satu-satu bagian sor-sorannya. Bagian belakang ada greneng. Kemudian di bagian depan kita lihat ada sekar kacang atau kembang kacang
Kemudian ada janggutnya. Ini ricikannya cukup lengkap. Kemudian ada tikel alis. Tikel alis. Kita lihat bagian gandiknya. Ada jalen. Kemudian lambe gajah 1. Di bagian tengah sorosoran ada sogokan 2, sogokan depan, sogokan di belakang, kemudian ada bungkul, dan di belakang dari sogokan ini ada yang namanya serawean. Cukup jelas terlihat ya, cukup jelas terlihat. Ini seraweannya jelas sekali. Ini sampai ini ada keruingan, ada odo-odo. Biasanya kalau ada keruingannya itu otomatis dia akan membentuk odo-odo di tengah. Nah, kemudian di belakang keruingan itu ada namanya garis ya, melintang. Ini garis melintang ini namanya lis-lisan. Nah, dan kalau kita raba lagi, ini masih ada lagi bagian di sini antara lis-lisan dengan landepnya. Ini yang dinamakan gusen. Bagian belakangnya tadi ya sudah ada gerenengan. Lengkap ini di sini juga ada ronda nunutnya. Oke, jadi secara lengkap tadi kita sebutkan lagi. Ada sekar kacang, ada janggut, ada jalen lambe gajah 1, kemudian ada sogokan double atau rangkap, ada bungkul, kemudian ada serawean. Terlihat juga odo-odo di tengah, cukup tebal. Ini garis ini tebal sekali. Ada lis-lisan garis ini, ada gusen. Kita akan lihat masuk dalam kategori dapur apa. Keris dengan ricikan yang telah saya sebutkan tadi. Ya, kita lihat dalam buku dapur. Ini ada 2 buku atau beberapa yang akan kita lihat lagi ya, untuk memastikan ini masuk dalam kategori dapur apa. Kita akan cek ricikan yang ada dalam bilah tadi ya, kita cocokkan mana yang bisa dikategorikan dalam bilah keris ini. Nah, kita lihat di kelompok bilah lurus. Nah, ini ada yang cukup menarik. Di halaman 22 ada 2 dapur yang mirip-mirip, yaitu dapur Sinom dan dapur Sinom Worawari. Kita cek dapur Sinom. Apa saja ricikannya yang disebutkan dalam buku ini. Di dapur Sinom ricikannya ada sekar kacang, lambe gajah, setunggal, sogokan,
tikel alis rawean ronda kalih. Mirip dengan apa yang disebutkan tadi ya. Tapi tidak ada menyebutkan tentang gusen dan lis-lisan atau kruwingan. Coba kita cek satu lagi. Dapur Sinom Worawari. Apa ricikannya? Sekar kacang, jalen, lambe gajah, sogokan, tikel alis, rawean, greneng, dan gusen. Nah ini ada menyebutkan gusen. Jadi nampaknya keris ini lebih condong untuk masuk dalam kategori dapur Sinom Worawari. Kita cek ya. Ini Sinom Worawari terdiri dari dua kata, Sinom dan Worawari. Seperti apa? Sinom dan Sinom Worawari ini kita bedakan. Kita cek dalam ensiklopedia Pris ya. Kita lihat di halaman 434 disebutkan adanya sinom. Kita baca saja. Sinom salah satu bentuk dapur keris lurus yang ukuran panjang bilahnya sedang. Di tengah bilah ada dan permukaan bilah itu biasanya gigir sapi. Keris yang tergolong populer ini memakai kembang kacang, sogokan rangkap, lambe gajahnya hanya satu. Ricikan lainnya yang terdapat pada keris berdapur Sinom adalah pecetan, serawean, ripandan. Selain itu tidak ada ricikan lainnya lagi. Kita lihat dapur Worawari ya, pada halaman 536. Kita baca saja. Worawari adalah sebutan umum bagi semua keris lurus yang memakai gusen dan lis-lisan. Tetapi di kalangan penggemar keris, Worawari sering dikaitkan dengan dapur Sinom, sehingga menjadi Sinom Worawari. Selain gusen, keris ini memakai ricikan lain, antara lain kembang kacang, jenggot, sungsun, lambe gajah dua, greneng, dan ronda nunut. Karena adanya cukup jelas sehingga permukaan bilahnya gigir sapi. Keris dapur Worawari pada umumnya berbilah agak tebal. Kita cek gambar dapur keris Worawari ya. Walaupun tadi disebutkan di sana ada lambe gajah dua, tapi dalam gambar ternyata lambe gajahnya hanya satu. Dulur Pak Keris dan Tosan Haji, kita tadi sudah melihat ricikan yang ada dalam keris ini dengan menggunakan dua referensi buku, yaitu buku dapur dan ensiklopedia keris. Dari kedua buku tadi kita bisa mengambil suatu pemahaman bahwa ternyata
ada dua perbedaan yang disebutkan dalam dua buku tadi. Dalam buku dapur ada menyebutkan tentang gusen dan lambe gajah satu atau setunggal. Dalam buku ensiklopedi Kris disebutkan bahwa ada lambe gajahnya 2. Selain itu, semua yang ada dalam ricikan keris ini disebutkan dalam dua referensi buku tadi. Kita tidak usah menjadikan dua perbedaan tadi menjadi suatu kebingungan ya, atau kemudian menjadi membuat analisa kita menjadi buntu atau berhenti di situ. Dalam setiap era tentu saja akan menampilkan ciri khas masing-masing. Jadi tidak mengherankan jika antara satu era dan era yang lain kemudian ada terjadi sedikit perbedaan-perbedaan ya, atau tidak hanya era, mungkin daerah asal pembuatan keris juga menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan sebagai ciri khas masing-masing ya. Misalnya saja kita sebutkan bahwa di daerah Jogja yang namanya keris dengan dapur Jalak Sangu Tumpeng atau JST itu selalu mensyaratkan adanya tingil ya, tingil di sana. Tapi di daerah lain Jalak Sangu Tumpeng tidak ada tingilnya, itu pun masih bisa dikategorikan sebagai Jalak Sangu Tumpeng. Nah, dalam hal ini keris ini saya akan merujuk pada perbedaan yang sangat mendasar di sana, yaitu adanya gusen. Dalam sinom tidak menyebutkan adanya gusen, tapi dalam dapur Worawari disebutkan adanya gusen ya, dan kemudian disebutkan juga dalam ensiklopedi keris tadi bahwa di kalangan para penggemar keris, dapur Worawari ini kemudian disebut sebagai sinom Worawari karena adanya kemiripan-kemiripan yang sangat mendekati ya, sangat-sangat hampir sama. Tapi ada perbedaan mendasar di sana, yaitu adanya gusen. Jadi dalam hal ini saya akan lebih condong mengikuti kategori dapur sebagai dapur sinom Worawari. Sinom Worawari dalam beberapa rujukan ya, saya browsing juga mengenai tuah dari dapur Worawari, sinom Worawari, bahwa disebutkan di sana selain sebagai tuah kerezekian juga untuk penangkal bala atau kewibawaan. Dan kita akan melihat setelah dapur kita selesai bahas,
kita melanjutkan pada pembahasan tentang pamor yang ada di bilah keris ini. Kita lihat seperti apa pamornya ya. Sedulur pakeris dan tosan haji, tambahan untuk tuah dari dapur Sinom Worawari, selain kerezekian, menambah atau meningkatkan wibawa dan sebagai tolak bala, ternyata dapur ini juga diharapkan para pemiliknya agar semua omongannya dapat dipercaya ya. Dan selain itu juga sebagai pelancar dalam meraih jabatan, dagang atau usaha, dan satu lagi yaitu bertuah pengasihan. Oke, kita lanjut lagi dengan pembahasan masalah pamor dari keris ini. Mari kita cermati lebih detail lagi pola dari pamor yang terbentuk dalam bilah keris ini. Dalam buku ensiklopedi keris, saya melihat ada dua pamor yang mirip dengan pola pamor yang ada dalam bilah keris ini. Yang satu adalah pamor mayang mekar. Seperti apa bentuknya kita lihat. Kemudian yang satu lagi adalah pamor pari sawuli. Kita lihat juga polanya. Kita saksikan perbedaan mendasar dari kedua pamor ini adalah pada bentuk kuncup kembangnya. Yang satu payang mekar, sesuai namanya mekar, dan pari sawuli kuncup. Kita lihat lagi, kita amati dalam bilah keris ini mana yang lebih cocok, dan ternyata pamor pari sawuli lebih cenderung menyerupai pada bilah keris ini. Nah, kita kembali lagi melihat pamor pari sawuli. Kita bacakan saja ya. Pari sawuli adalah salah satu bentuk gambaran pamor. Pola gambarannya menyerupai untian butir-butir padi. Sebagian pecinta keris berpendapat bahwa pamor ini tergolong tidak memilih, cocok untuk setiap orang. Pamor ini dianggap memiliki tuah yang dapat menambah ketenaran pemiliknya dan melancarkan datangnya rezeki. Pamor pari sawuli tergolong pamor yang sulit dibuat dan banyak kendala teknisnya. Jadi dari keterangan tadi bisa pula kita pahami bahwa pamor pari sawuli termasuk adalah pamor yang jarang dibuat oleh para empu sehingga langka keberadaannya. Dulur pakeris dan tosan haji, kita lanjut lagi pembahasannya
Pembahasan selanjutnya adalah bagian dari bilah ini yang belum kita bahas, yaitu pada gonjonya. Gonjonya terlihat hitam kelam, tidak ada satu pola pamor pun terlihat di sana. Nah, gonjo ini disebut sebagai gonjo apa? Kita akan cek dalam literatur yang kita gunakan. Dalam buku pamor keris, gonjo semacam itu disebutkan dan dijelaskan di sana. Kita lihat pamor wulung. Bila sebuah ganja warna hitam saja tanpa ada motif atau gambaran pamor yang muncul disebut gonjo wulung. Kemudian di ensiklopedia keris juga mencantumkan tentang gonjo wulung ini. Dari kedua buku ini, gonjo wulung itu dibuat dengan berbagai alasan. Nah, saya buat rangkumannya sebagai berikut. Alasan pertama, memperkuat tuah, menstabilkan pamor bilah. Kamuflase pamor bilah, reparasi ganja rusak atau hilang, estetika keindahan, menghindari pamor terlalu ramai. Itulah 5 poin yang saya bisa rangkum untuk gonjo wulung ini. Sedulur pakeris dan tosanaji, dalam rangka kita belajar tentang pusaka seperti keris, tombak, dan tosanaji lainnya, tentu ada berbagai masalah dalam prosesnya. Tidak ada orang yang langsung bisa pandai atau langsung bisa mengetahui semua seluk-beluk dalam sekali belajar. Dalam prosesnya tentu ada banyak kendala, ada banyak hambatan, kesulitan, terutama dalam memahami sesuatu yang baru. Tapi janganlah semua itu menjadikan kita berhenti dalam usaha untuk mempelajari atau mengerti tentang budaya warisan nenek moyang kita. Ini adalah produk budaya yang sangat original dari bangsa Nusantara, dari bangsa Indonesia khususnya. Jadi tetaplah berbangga dengan apa yang kita miliki, apa yang sudah menjadi warisan bagi kita dan sudah diakui oleh dunia sebagai warisan dunia. Ini sangat spektakuler buat saya khususnya. Anggapan tentang pusaka ini harus kita pelihara, harus kita junjung tinggi, dan proses belajar tentunya tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Dalam prosesnya memang berjalan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dalam mempelajari suatu hal yang baru. Itu adalah sesuatu yang wajar. Cacian, makian itu menjadi bagian dari proses dalam belajar. Oleh karena itu, tetaplah semangat, tetaplah konsisten memelihara keinginan kita untuk menguri-uri budaya Nusantara ini. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas support dari rekan-rekan semuanya dalam mengikuti acara saya, di video saya ini, dalam proses belajar saya mengenal pusaka lebih dalam. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaiannya, mohon maaf jika saya ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya bisa dihindari, tapi karena keterbatasan saya hal itu bisa terjadi. Oke, apa yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah teruslah kita konsisten dalam uri-uri budaya. Tidak ada gading yang tak retak. Dia artinya bahwa apapun pekerjaannya, apapun usaha atau ikhtiar kita, tentunya perlu proses dan itu tidak selalu sempurna di dalamnya. Maka hati kita
pikiran kita harus tetap terpelihara, konsistensi dalam tetap membangun keinginan nguri-uri budaya ini terus bisa berlanjut. Demikian, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya dengan memberikan subscribe, like, komen positif, sehingga proses belajar ini menjadi makin sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.